Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Cici Nurul Haq MPD selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan dan bimbingan peserta didik yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan presentasi ini. Kenalkan, saya perwakilan dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Eis Kartini dengan NIM 205160022 dan rekan saya yang bernama Putri Nuranggraini dengan NIM 205140002. Pertemuan kali ini kami akan menjelaskan mengenai karakteristik perkembangan anak usia dini. Ada beberapa aspek yang akan kita bahas, diantaranya aspek sosial, aspek kepribadian, dan aspek kesadaran beragama. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembahasan berikut ini. Karakteristik perkembangan anak usia dini. Anak lahir membawa potensi yang berwujud fisik maupun non-fisik, berupa kolbu, akal, emosi, dan beragam kecerdasan. Dalam perjalanan waktu, setiap potensi yang dibawa oleh anak-anak akan mengalami dua kemungkinan, tumbuh dan berkembang atau sebaliknya. Di antara tahapan perkembangan, para ahli umumnya menyatakan bahwa masa kanak-kanak merupakan masa terpenting dalam rentang kehidupan manusia. Masa yang sangat signifikan bagi tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya. Masa usia dini merupakan masa yang sangat fundamental bagi perkembangan seorang anak, di mana pada masa ini proses perkembangan berjalan dengan pesat. Montessori dalam Hainstock mengatakan bahwa masa ini merupakan periode sensitif, karena selama masa inilah anak secara khusus mudah menerima stimulus-stimulus dari lingkungannya. Pada masa ini, anak siap melakukan berbagai kegiatan dalam rangka memahami dan menguasai lingkungannya. Selanjutnya, Montessori menyatakan bahwa usia keemasan di mana anak mulai peka untuk menerima berbagai stimulasi dan berbagai upaya pendidikan dari lingkungannya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Pada masa peka inilah terjadi pematangan fungsi-fungsi fisik dan psikis, sehingga anak siap merespon dan mewujudkan semua tugas-tugas perkembangan yang diharapkan muncul pada pola perilakunya sehari-hari. Proses perkembangan pada masa usia dini berjalan dengan pesat. Pemahaman perkembangan pada seorang anak pada dasarnya merupakan upaya melihat dan memahami perubahan-perubahan yang telah, sedang, dan terus terjadi. Setiap anak manusia akan berkembang dari sejak bayi, kanak-kanak, remaja, hingga dewasa, dengan kondisi yang berbeda satu sama lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa terasa perlahan, tapi pasti perubahan itu terus terjadi, ke arah yang lebih besar, lebih tinggi, lebih tahu, lebih pintar, dan lebih segala sesuatunya dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Perubahan seperti itulah yang dinamakan perkembangan. Perkembangan merupakan suatu proses yang progresif, yang terus maju dan tidak mundur, tidak kembali pada perkembangan semula, berkesinambungan, tidak statis sejak lahir hingga ia mati. Perkembangan adalah hasil dari interaksi di antara perubahan, pematangan, dan pengalaman. Teori perkembangan pendapat bahwa manusia dini merupakan the golden age, atau masa emas, yang hanya datang sekali dan tidak dapat diulang. Dengan semakin banyaknya dukungan hasil penelitian yang membuktikan bahwa perkembangan yang terjadi di masa awal cenderung permanen dan mempengaruhi sikap dari perilaku anak sepanjang hidupnya. Pengalaman yang dialami anak pada usia dini akan berpengaruh kuat terhadap kehidupan selanjutnya. Pengalaman tersebut akan bertahan lama, bahkan tidak dapat terhapuskan, walaupun bisa tertutupi tetapi sifatnya hanya sementara. Bila suatu saat ada stimulasi yang memancing pengalaman hidup yang pernah dialami, maka efek tersebut akan muncul kembali walau dalam bentuk yang berbeda. Beberapa hal yang menjadi alasan pentingnya memahami karakteristik anak usia dini. Sebagian dari alasan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, usia dini merupakan usia yang paling penting dalam tahap perkembangan manusia, sebab usia tersebut merupakan periode diletakkannya dasar struktur kepribadian yang dibangun untuk sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, perlu pendidikan dan pelayanan yang tepat. Yang kedua, pengalaman awal sangat penting, sebab dasar awal cenderung bertahan dan akan mempengaruhi
sikap maupun perilaku anak sepanjang hidupnya. Di samping itu, dasar awal akan cepat berkembang menjadi kebiasaan. Oleh karena itu, perlu pemberian pengalaman awal yang positif. Yang ketiga, perkembangan fisik dan mental akan mengalami kecepatan yang luar biasa dibanding dengan sepanjang usianya. Bahkan usia 0-8 tahun, anak mengalami 80% perkembangan otak dibandingkan usia sesudahnya. Oleh karena itu, perlu stimulasi fisik dan mental. Ada banyak hal yang diperoleh dengan memahami karakteristik anak usia dini, antara lain yang pertama, mengetahui hal-hal yang dibutuhkan oleh anak yang bermanfaat bagi perkembangan hidupnya. Yang kedua, mengetahui tugas-tugas perkembangan anak sehingga dapat memberikan stimulasi yang sesuai kepada anak agar dapat melaksanakan tugas perkembangan dengan baik. Yang ketiga, mengetahui bagaimana membimbing proses belajar anak pada saat yang tepat sesuai dengan kebutuhannya. Keempat, menaruh harapan dan tuntutan terhadap anak secara realistis. Yang kelima, mampu mengembangkan potensi dan prestasi anak secara optimal sesuai dengan keadaan dan kemampuan. Prinsip-prinsip perkembangan anak usia dini berbeda dengan prinsip-prinsip perkembangan fase kanak-kanak akhir, dan seterusnya. Adapun prinsip-prinsip perkembangan anak usia dini menurut dan Kapel adalah sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan aspek fisik, sosial, emosional, dan kognitif. Anak saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Yang kedua, perkembangan fisik atau motorik, emosi, sosial, bahasa, dan kognitif anak terjadi dalam suatu urutan tertentu yang relatif dapat diramalkan. Yang ketiga, perkembangan berlangsung dalam rentang yang bervariasi antar anak dan antar bidang pengembangan dari masing-masing fungsi. Yang keempat, pengalaman awal anak memiliki pengaruh kumulatif dan tertunda terhadap perkembangan. Belajar anak terjadi dan dipengaruhi oleh konteks sosial budaya yang majemuk. Yang ketujuh, anak adalah pembelajar aktif yang berusaha membangun pemahamannya tentang lingkungan sekitar dari pengalaman fisik, sosial, dan pengetahuan yang diperolehnya. Yang ke-8, perkembangan dan belajar merupakan interaksi kematangan biologis dan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Yang ke-9, bermain merupakan sarana penting bagi perkembangan sosial, emosional, dan kognitif anak, serta menggambarkan perkembangan anak. Yang ke-10, perkembangan akan mengalami percepatan bila anak berkesempatan untuk mempraktikkan berbagai keterampilan yang diperoleh dan mengalami tantangan setingkat lebih tinggi dari hal-hal yang telah dikuasainya. Ke-11, anak memiliki modalitas beragam untuk mengetahui sesuatu sehingga dapat belajar hal yang berbeda pula dalam memperlihatkan hal-hal yang dilakukannya. Yang ke-12, kondisi terbaik anak untuk berkembang dan belajar dalam komunitas yang menghargainya, memenuhi kebutuhan fisiknya, dan aman secara fisik dan fisiologis. Sekarang kita akan membahas beberapa aspek dari karakteristik perkembangan anak usia dini, yaitu yang pertama aspek sosial. Perkembangan adalah perubahan mental yang berlangsung secara bertahap dalam waktu tertentu, dari kemampuan sederhana menjadi kemampuan yang lebih kompleks. Harlock mengatakan bahwa perkembangan sosial adalah perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Proses perkembangan sosial anak. Menurut Harlock, untuk mencapai perkembangan sosial dan mampu bermasyarakat, seorang individu memerlukan 3 proses. Tiga proses tersebut saling berkaitan. Jadi, apabila terjadi kegagalan dalam salah satu proses akan menurunkan kadar sosialisasi individu. Ketiga proses itu yaitu yang pertama, belajar berperilaku yang dapat diterima secara sosial. Setiap kelompok sosial mempunyai standar masing-masing para anggotanya mengenai perilaku yang dapat diterima. Yang kedua, belajar memainkan peran sosial yang dapat diterima. Yang ketiga, perkembangan proses sosial untuk bersosialisasi dengan baik. Anak harus menyukai orang dan kegiatan sosial dalam masyarakat. Proses perkembangan anak menurut Moh Padil dan Trio Supriyatno dapat dilakukan dengan 2 cara.
yaitu yang pertama, proses belajar sosial yang sering disebut dengan istilah sosialisasi, dan yang kedua, melalui pembentukan loyalitas sosial. Ciri sosialisasi periode prasekolah antara lain, yang pertama, membuat kontak sosial dengan orang di luar rumah. Yang kedua, pre-gang age, artinya adalah prasekolah berkelompok, belum mengikuti arti sosialisasi yang sebenarnya. Anak mulai belajar menyesuaikan diri dengan harapan lingkungan sosialnya. Yang ketiga, hubungan dengan orang dewasa. Yang keempat, hubungan dengan teman sebaya. Yang kelima, 3-4 tahun anak mulai bermain bersama, anak mulai ngobrol selama bermain, memilih teman selama bermain, dan mengurangi tingkah laku bermusuhan. Ciri-ciri sosial anak usia dini. Sumatri menyebutkan ciri sosial anak prasekolah secara umum antara lain memiliki 1 atau 2 sahabat tetapi cepat berganti, bisa menyesuaikan diri secara sosial, sudah mau bermain dengan temannya dalam kelompok kecil, dan kurang terorganisir dengan baik. Perselisihan kerap terjadi, akan tetapi hanya berlangsung beberapa saat, kemudian mereka berbaikan kembali. Anak yang lebih kecil sering bermain bersebelahan dengan anak yang lebih besar, dan anak yang telah menyadari peran jenis kelamin dan sex typing. Ciri perkembangan sosial pada masa ini ditandai oleh meluasnya lingkungan sosial. Anak-anak mulai melepaskan diri dari keluarga, mendekatkan diri pada orang lain di samping anggota keluarga. Erikson mengidentifikasi perkembangan sosial anak sebagai berikut. Tahap yang pertama, usia 0-2 tahun. Pada tahap ini, apabila anak mendapatkan pengalaman yang menyenangkan, akan tumbuh rasa percaya diri, dan apabila mendapatkan pengalaman yang kurang menyenangkan, akan timbul rasa curiga. Tahap yang kedua, anak usia 2-3 tahun, apabila sudah merasa mampu menguasai anggota tubuhnya, dapat menimbulkan otonomi. Sebaliknya, apabila lingkungan terlalu banyak bertindak untuk anak, akan menimbulkan rasa malu dan ragu-ragu. Tahap yang ketiga, anak usia 4-5 tahun, anak menunjukkan mulai lepas dari orang tua. Anak berinteraksi dengan lingkungannya. Kondisi lepas dari orang tua menimbulkan rasa berinisiatif, dari sebaliknya menimbulkan rasa bersalah. Selanjutnya, tahap yang keempat, yaitu tahap yang terakhir, usia 6 tahun sampai pubertas, anak telah dapat melaksanakan tugas-tugas perkembangannya untuk menyiapkan diri memasuki masa dewasa, sehingga perlu memiliki keterampilan tertentu. Apabila anak menguasai keterampilan tertentu, dapat menumbuhkan rasa percaya diri, dan apabila tidak, akan menumbuhkan rasa rendah diri. Aspek yang kedua yaitu ada aspek kepribadian. Kepribadian atau personality adalah sifat dan tingkah laku khas seseorang yang membedakan dengan orang lain. Kettle, Eysenck, dan Edward, Sumadi 2001 menyatakan bahwa kepribadian manusia terdiri dari sifat-sifat yang sudah ada dari Tuhan, dan kepribadian adalah dinamika dari setiap sifat-sifat yang ada tersebut. Sifat-sifat positif yang dimaksud seperti sabar, suka menolong, suka berprestasi, suka berpetualang, suka mengikuti aturan, suka bergaul, suka menerima pendapat orang lain, dan yang lainnya. Selain itu, tentunya ada pula sifat-sifat negatif yang muncul yang merupakan anti dari sifat-sifat positif. Nah, pembentukan kepribadian sudah dimulai sejak masa keemasan atau Golden Age, yaitu 0-6 tahun, atau bisa disebut masa pendidikan anak usia dini. Kepribadian ditentukan oleh 2 faktor, yaitu ada faktor internal dan juga ada faktor eksternal. Faktor internal merupakan sifat-sifat bawaan yang diturunkan atau diwariskan oleh orang tua kita. Sedangkan faktor eksternal diperoleh dari interaksi antara individu dengan individu lainnya, seperti keluarga, teman, sekolah, dan masyarakat tempat berada. Proses pembentukan kepribadian memang sulit untuk diprediksi. Namun, sebagai manusia kita meyakini bahwa karena kepribadian bersifat dinamis, berarti kita sebagai orang tua atau kita sebagai pendidik dapat berusaha untuk membentuk dan mengarahkan kepribadian anak sesuai dengan keinginan kita di masa depan. Kemudian, pendidikan kepribadian baik di rumah maupun di sekolah perlu agar lebih diintensifkan lagi. Di sini ada contoh metode pembentukan kepribadian positif anak usia dini. Seperti yang pertama,
Kita mengajarkan anak-anak dengan contoh yang konkret. Beri contoh konkret seperti apabila kita ingin mengajarkan kebersihan pada anak, maka ajarkanlah tata cara mandi dengan benar, menyapu halaman dengan benar, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kita tidak bosan-bosan memberikan nasihat positif dengan kata-kata, tempat, intonasi, kondisi, dan cara yang berbeda. Hal ini dilakukan dengan maksud agar anak tidak jenuh mendengar nasihat kita. Yang ketiga, mengajarkan anak untuk mengendalikan emosinya, bisa dengan jalan relaksasi, menarik nafas panjang, menghindari situasi yang membuatnya marah, atau sebagainya. Kemudian yang keempat, menerapkan program hukuman dan hadiah. Seperti apabila anak bersalah, maka berilah hukuman dengan segera dan sesuaikan dengan tingkat kesalahannya. Selain itu, kita harus konsisten dalam pemberian hukuman, namun hukuman itu tidak boleh dalam bentuk fisik seperti memukul, menendang, menyakar, dan sebagainya. Kemudian yang kelima, kita harus memperkenalkan Tuhan dan agama sejak kecil kepada anak kita. Kemudian yang keenam, menjadi model pribadi yang positif sebagai orang tua atau sebagai guru. Kita juga tidak henti-hentinya untuk belajar mengendalikan diri dari perilaku kita yang tidak baik. Kita jangan hanya menuntut anak untuk berperilaku baik, akan tetapi kita juga harus menjadi contoh yang nyata dalam berperilaku baik. Anak adalah peniru, maka ia akan mencontoh segala perilaku, ucapan, sikap, dan cara berpikir kita. Yang ketujuh, mengawasi pergaulan anak. Masa kanak-kanak adalah masa bermain, jadi kita harus mengawasinya. Kemudian yang kedelapan, mengawasi tontonan anak. Dengan televisi, kita dapat terhibur, dapat belajar pengetahuan baru, mendapatkan informasi baru, dan berita terbaru. Akan tetapi, tidak semua boleh untuk diterima anak, seperti menonton sinetron, acara gosip, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, mengawasi teknologi internet dari anak. Internet bukan lagi menjadi barang baru dan sukar untuk diperoleh. Kecanggihan komputer dan telepon genggam dapat dengan mudah mengakses internet. Selanjutnya yaitu mengenai aspek kesadaran beragama. Kesadaran beragama meliputi rasa keagamaan, pengalaman ketuhanan, keimanan, sikap dan tingkah laku keagamaan yang terorganisasi dalam sistem mental dari kepribadian. Menurut Zakiyah Darajat, bahwa perkembangan agama pada anak sangat ditentukan oleh pendidikan dan pengalaman yang dilaluinya, terutama pada masa pertumbuhan yang pertama usia 0-12 tahun. Masa yang menentukan bagi pertumbuhan perkembangan agama anak untuk masa berikutnya, orang tua dalam keluarga yang berperan penting dalam hal ini. Menurut penelitian Gillespie dan Young, walaupun latar belakang pendidikan agama di lingkungan keluarga lebih dominan dalam pembentukan jiwa keagamaan anak, pendidikan agama yang diberikan pada anak melalui lembaga pendidikan ikut berpengaruh. Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya tokoh-tokoh keagamaan yang dihasilkan oleh pendidikan agama melalui kelembagaan pendidikan khusus seperti pondok pesantren. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai sifat-sifat keagamaan pada anak. Yang pertama ada unreflektif atau tidak mendalam, artinya mempunyai anggapan atau menerima terhadap ajaran agama dengan tanpa kritik. Kebenaran yang mereka terima tidak begitu mendalam sehingga cukup sekedarnya saja dan mereka sudah merasa puas dengan keterangan yang kadang-kadang tidak masuk akal. Sifat yang kedua yaitu ada egosentris. Jadi anak memiliki kesadaran akan diri sendiri sejak tahun pertama usia perkembangannya dan akan berkembang sejalan dengan pertambahan pengalamannya pula. Semakin bertumbuh maka semakin meningkat pula tingkat egois anak tersebut. Sifat yang ketiga yaitu ada antropomorfis. Konsep ketuhanan pada diri anak menggambarkan aspek-aspek kemanusiaan. Melalui konsep yang terbentuk dalam pikirannya, mereka menganggap bahwa perikeadaan Tuhan itu sama dengan manusia. Yang keempat yaitu sifat verbalis dan ritualis. Jadi kehidupan agamanya itu dimulai secara verbal atau ucapan. Jadi mereka itu menghafal secara verbal kalimat-kalimat agama. Selain itu, melalui amaliyah yang mereka laksanakan berdasar pengalaman menurut tuntutan yang diajarkan. Kemudian yang kelima ada sifat imitatif yaitu tindakan keagamaan yang dilakukan pada dasarnya diperoleh dari meniru. Yang keenam adalah rasa heran dan kagum. Hal ini merupakan tanda dari sifat keagamaan terakhir anak.
Rasa kagum pada anak belum bersifat kritis dan kreatif. Hal ini merupakan langkah pertama dari pernyataan kebutuhan akan dorongan untuk mengenal pengalaman baru. Rasa kagum mereka dapat disalurkan melalui cerita-cerita yang menimbulkan rasa takjub pada anak-anak. Jadi dengan demikian, kompetensi dan hasil belajar yang perlu dicapai pada aspek pengembangan moral dan nilai-nilai agama adalah kemampuan melakukan ibadah, mengenal dan percaya akan ciptaan Tuhan dan mencintai sesama manusia. Selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran beragama. Di sini ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dalam perkembangannya, faktor internal itu fitrah beragama ini ada yang berjalan secara alamiah dan ada yang mendapat bimbingan dari agama sehingga fitrahnya itu berkembang secara benar sesuai tuntutan agama tersebut. Sedangkan faktor eksternal terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu lingkungan keluarga yang mempunyai peran sebagai pusat pembelajaran anak untuk memperoleh pemahaman tentang nilai-nilai agama. Yang keduanya ada lingkungan sekolah, perannya juga sangat penting. Peran ini terkait dengan pengembangan pemahaman, pembiasaan pengimplementasian ajaran agama, serta sikap apresiatif terhadap ajaran atau hukum-hukum agama. Dan yang ketiga ada lingkungan masyarakat, yaitu hubungan atau interaksi sosial yang potensinya berpengaruh terhadap perkembangan fitrah atau kesadaran beragama seseorang, terutama pada anak usia dini. Bahasan selanjutnya yaitu mengenai tahap perkembangan beragama pada anak. Untuk tahap yang pertama yaitu ada tingkat dongeng atau the fairy tale stage. Tahap yang pertama adalah tingkat dongeng. Hal ini ditandai dengan kesenangan anak bercerita hal-hal yang luar biasa seperti kebesaran, kehebatan, dan kekuatan Tuhan. Nah, hal ini juga tidak jarang anak membandingkan Tuhan dengan tokoh-tokoh yang menurutnya hebat. Yang kedua yaitu tingkat kenyataan atau the realistic stage. Tahap yang kedua adalah tingkat kenyataan. Ini tampak dengan mulai pahamnya anak-anak tentang sosok Tuhan yang dipercayai sebagai sosok yang kuat, serta Maha Pencipta. Dari sini anak akan menyadari bahwa kepatuhan kepada Tuhan adalah suatu hal yang lumrah dan mesti dilakukan. Kemudian yang ketiga ada tingkat individu atau the individual stage. Tahap yang ketiga adalah tingkat individu. Tanda ini terlihat pada sensitivitas keberagaman anak, dan yang paling penting, tahap ini dikategorikan menjadi 3 bagian, yaitu konsep ketuhanan yang konvensional, konsep ketuhanan yang lebih murni, dan konsep ketuhanan yang bersifat humanistik. Maksud dari konsep ketuhanan yang konvensional dan konservatif seperti takut neraka dan ingin masuk surga. Sedangkan konsep ketuhanan yang lebih murni itu seperti ingin merasakan sentuhan Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Sedangkan konsep ketuhanan yang bersifat humanistik, contohnya tahu akan hal baik dan buruk serta merasa gelisah jika berbuat keburukan. Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.